Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Jamaah subuh, jamaah yang disaksikan oleh malaikat malam dan siang. Inna Qur'anal Fajr kana mashhuda. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-78. Lengkap ayatnya berbunyi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dengan berjamaah mulai dari matahari tergelincir ke arah barat sampai malam itu tiba, yang dimaksudkan duhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah salat fajar. Salat fajar adalah salat yang dilaksanakan ketika fajar shadiq itu tiba, artinya matahari sebelum terbit. Kalau matahari setelah terbit disebutnya subahun atau subahan. Kalau siang namanya naharun, kalau sore masaun, malam lailul atau lail. Maka salat subuh dalam bahasa kita dikerjakan sebelum matahari terbit. Inna Qur'anal Fajr kana mashhuda, karena sungguhnya salat fajar itu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Nanti dijelaskan dalam hadis Nabi Imam Muslim 634. Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajr. Di redaksi yang lainnya nanti fi salatil asr. Pertemuan malaikat malam dan malaikat siang adalah di waktu fajar, yang dimaksudkan di waktu salat fajar dan di waktu salat asar. Maka salat subuh dan salat asar itu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Maka bersyukurlah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan salat subuh dengan berjamaah di Masjid Al-Furqan Bontang ini. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di masjid ini kelak akan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kultum saya tadi malam, bagaimana kita menciptakan situasi kondisi keluarga sehingga bersemangat untuk beriman dan beramal saleh, kelak bisa masuk ke surga bersama-sama. Dan tadi malam sudah kita mulai kaji Quran surat At-Tur ayat yang ke-21 yang berbunyi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Sudah sampai pada alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, sekarang bagaimana usaha untuk bisa masuk ke surga bersama-sama itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan dari mereka. Yang dimaksudkan adalah para anggota keluarga itu, baik ayah, ibu, anak atau keturunan-keturunannya. Kalau mereka beramal baik, beramal soleh ketika di dunia, maka kebaikannya, balasannya kelak
tidak akan berkurang sedikit pun karena mereka saling menarik, saling bertautan, saling menggandeng, tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Maka masing-masing nanti akan diberikan balasan yang setara dengan amal kebaikannya di dunia, walaupun ketika masuk dimasukkan dengan cara bergandengan, dengan cara saling melonong di antara anggota keluarga besar itu. Nah, maka penting bagi anggota keluarga masing-masing di rumah kita saling menyemangati di antara anggota keluarga, sehingga nanti bisa saling mendukung untuk beriman dan beramal soleh semuanya. Maka seorang ibu minimal memiliki keterampilan 3 saja. 1, memasak. Seorang ibu harus bisa memasak. Dengan kemampuan memasak itu nanti akan banyak hal kebaikan yang bisa ditunaikannya. Dengan kemampuan memasak, anak akan rindu kepada seorang ibu. Dengan kemampuan memasak, seorang suami akan rindu kepada istrinya. Makan di luar terasa tidak senyaman kalau makan di rumah. Maka keterampilan memasak ini penting walaupun sangat simple, sangat basic. Ingatlah kita sekarang itu pasti merindukan masakan ibu kita masing-masing. Keterampilan memasak kelihatannya sederhana, tapi itu akan berkesan pada anak-anaknya dan pada suaminya. Maka seorang ibu harus membiasakan belajar memasak. Jangan memasak di pinggir jalan menggunakan helm. Itu tidak menantang, tidak memberikan kesan baik pada suami. Kalaupun makanannya enak, suami enggak bangga. Kenapa? Ibu kan ibu yang masak. Tapi kalau masakan ibu sendiri, masakan istri sendiri, walaupun tidak begitu nikmat, tapi masakan ibunya sendiri atau masakan istrinya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada anak atau kepada suaminya. Seorang anak ketika sudah dewasa pun, sudah menikah, sudah tua pun, pasti akan ingat masakan ibunya. Maka kalau pulang kampung, itu mau menuju rumah, dia enggak mampir warung, nanti mau makan masakan ibu saya. Kenapa? Karena ada nilai sejarah di situ. 1. 2, kemampuan memijat. Seorang ibu mesti memiliki kemampuan memijat. Ini sederhana, basic skill, tapi akan memberi pengaruh yang luar biasa. Dengan kemampuan memijat, seorang anak dia pijat-pijat, nanti kalau ada masalah keluar semua itu masalahnya. Seorang suami dipijat-pijat, nanti kalau ada masalah keluar semua. Ada kabar bagus juga keluar. Coba tidak ada pijat, belum tentu yang ada dalam hati suami akan keluar dengan begitu saja. Tapi begitu dia dipijat, ada kabar bagus dari kantor, ngomong juga, Bu, bonusnya udah keluar. Nah itu ngomong gara-gara dipijat. Seorang anak juga begitu, punya masalah dengan temannya, dengan dipijat-pijat, dia nanti akan keluar. Maka kalau mau tahu rahasia orang sekampung, itu tanyalah tukang pijat di kampung itu. Dengan dia memijat, kan bajunya dibuka. Atau kalau enggak ya di singkap-singkap begitu. Tubuhnya akan kelihatan. Ini kok agak memar, kenapa? Kemarin itu suami saya sedang marah, kemudian mukul-mukul saya. Keluar dia. Maka dengan keterampilan memijat nanti akan menggali informasi apa yang ada di suami, apa yang ada di anak, sehingga seorang ibu nanti akan menjadi tempat untuk berkeluh kesah bagi seorang anaknya. Untuk suami juga sama, untuk tempat berdiskusi, tempat untuk mengadu, tempat untuk berlabuh ketika suami sedang ada masalah. Tanpa dimulai dari pijat, belum tentu akan keluar. Tapi ketika dah dekat, kemudian dia pijat halus, pijatannya kok nyaman, lama-lama dengan kenyamanan itu akan keluar semua itu apa yang menjadi keluhan hatinya. Yang ketiga adalah keterampilan mendengarkan. Anak-anak kita punya masalah, kemana larinya? Ya orang tua lah pertama kali. Di antara ayah dan ibu, pertama kali siapa yang dituju? Ibu, bukan bapak. Karena rata-rata anak kita ini dekat dengan ibu secara rata-rata. Maka ibu harus
memiliki keterampilan untuk mau mendengarkan keluhan, baik itu anak maupun suami. Kalau seorang ibu tidak mau mendengarkan keluhan anak atau suami, nanti anak kita ini mencari tempat lain untuk bercerita. Kalau tempat lain itu temannya sendiri yang sebaya, kalau bagus enggak apa-apa, tapi kalau buruk maka dia akan menjadi buruk. Dan guru terbaiknya bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan gurunya di sekolah, tapi temannya sendiri. Maka seorang ibu harus memiliki keterampilan untuk mendengar. Ibu, ayah sekarang, kita sebagai ayah mesti memiliki leadership yang bagus, kepemimpinan yang bagus. Apa itu kepemimpinan? Kemampuan untuk mempengaruhi anggota keluarga, baik istri maupun anak, untuk sama-sama bertekad melakukan kebaikan atas arahan Quran Sunnah, atas arahan kepala keluarga tadi, atas arahan seorang suami. Itu namanya leadership. Kata kuncinya kemampuan untuk mempengaruhi anggota keluarga supaya berbuat baik. Itu leadership. Seorang suami memiliki leadership yang bagus, syaratnya dia mampu membina hubungan yang baik dengan anggota keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dia mampu membina hubungan yang baik. Untuk bisa mampu membina hubungan yang baik, syaratnya dia pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi dengan anaknya, pandai berkomunikasi dengan istrinya. Maka dia akan memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga itu. Dan kemampuan komunikasi itu ditentukan oleh kemampuan memilih kata-kata. Dengan rangkaian kata-kata yang baik yang dia pilih akan menciptakan sebuah model komunikasi yang baik, sehingga menciptakan hubungan yang baik. Kalau hubungannya sudah baik, mudah dipengaruhi. Coba kita sedang buruk hubungan kita dengan istri kita, oh tidak bisa dipengaruhi. Gimana Bu? Enggak. Nah, tapi begitu kita ajak, kita komunikasi dengan bagus, apalagi kok ini honornya bulan ini Bu sudah keluar, oh semua menjadi mudah. Jawabnya ya. Masya Allah. Suami mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dengan bagus, istri memiliki kemampuan memasak, memijat, mendengarkan. Keterampilan basic. Tambahannya apa? Seorang ibu mesti bisa memotivasi anak. Seorang ayah mesti bisa menjadi seorang inspirator. Ayah inspirator, ibu motivator. Sehingga kalau ada masalah larinya ke ibu, ibu memotivasi supaya bangkit kembali jiwa untuk beribadahnya. Suami agak turun semangatnya, seorang istri memotivasi. Anak, istri diberi inspirasi oleh seorang suami. Maka seorang ayah mesti bisa menginspirasi kebaikan-kebaikan untuk anggota keluarganya. Dua-duanya, seorang ayah dan ibu atau suami istri, mesti bisa menjadi sumber energi untuk semua anggota keluarganya. Handphone kita ini baterainya bisa habis, kemudian dicas, maka kembali lagi energinya. Dua-duanya, seorang ayah, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, suami atau istri harus bisa menjadi sumber energi bagi anggota keluarganya. Maka ketika ada anak punya masalah, kemudian datang ke tempat ibu, datang ke tempat ayah, baru melihat wajahnya saja separuh masalah sudah selesai. Itu artinya dapat cas energi yang luar biasa. Jangan datang kepada kita, kepada orang tua, masalahnya bertambah. Itu berarti kita tidak berhasil menjadi sumber energi. Quran mengingatkan kita di surat Al-Hasr ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kata ya terulang 361 kali dalam Quran. Ayyuha 150 kali dalam Quran.
Alladzina 1080 kali dalam Quran. Amanu 258 kali dalam Quran. Seolah-olah Allah itu ingin memanggil, wahai orang-orang yang beriman, seberapa tingkatan imanmu, baik yang masih rendah maupun yang sudah tinggi, tipis atau tebal, laki-laki, perempuan, muda atau tua, dipanggil dengan panggilan yang sama. Ittaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad, dan perhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk persiapan hari esok. Maka bandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, apa yang telah kita perbuat hari-hari ini dan hari-hari sebelumnya, selalu perhatikan, lihat kekurangannya, sudah baik atau belum, sudah benar atau belum, untuk persiapan hari esok. Nah, maka kita perlu memperhatikan iman dan amal soleh anggota keluarga kita. Apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, apa yang sedang kita lakukan sekarang untuk persiapan hari esok. Maka bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa bagus sebagai wahana sarana untuk meningkatkan iman dan amal soleh untuk persiapan hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, diulang 2 kali untuk menunjukkan berapa pentingnya wasiat takwa itu kepada kita, dan Allah sangat teliti atas apa yang kita lakukan. Kenapa? Allah mengingatkan kita di ayat yang berikutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan kamu jangan menjadi orang yang lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau pura-pura lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah benar-benar melalaikan kamu terhadap Allah. Dan itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah janganlah kita ini mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sudah tahu ini perintahnya, ini larangannya, tapi kita pura-pura tidak mengetahuinya. Maka Allah nanti akan melalaikan betul dari perbuatan baik itu. Kita akan dilalaikan dari berbuat baik, dari berbuat soleh. Maka itulah orang-orang yang melalaikan perintah Allah, disebutnya fasik. Dan sungguh berbeda ahli neraka dan ahli surga. Di mana orang-orang fasik? Disebutkan di ayat yang berikutnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Dan sungguh berbeda penghuni neraka dan penghuni surga. Siapa penghuni neraka? Di ayat yang sebelumnya tadi, yaitu orang-orang fasik, orang-orang yang melalaikan perbuatan baik ketika masih di dunia. Dan yang sebaliknya, orang yang selalu bersiap-siap diri melakukan berbagai amal kebaikan, maka Allah akan beri jannah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Panduan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ada di Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21, yang sering ditulis di kartu-kartu surat undangan tapi jarang dibacanya. Kenapa? Karena kalau kartu surat undangan yang dibaca ya hanya tanggalnya kapan, jam berapa, di mana. Padahal itu panduan luar biasa untuk menjadikan keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah, bersemangat untuk beramal soleh sehingga kelak bisa masuk ke surga bersama-sama. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Setiap Allah itu mengawalinya dengan kata wa min ayatihi, ingin berkata sesuatu yang besar-besar. Contohnya di ayat yang sebelumnya, wa min ayatihi khalaqakum min turab. Dan sebagian dari ayat-ayat Allah itu adalah diciptakannya manusia dari tanah. Penciptaan manusia dari tanah perkara yang besar, karena yang lain tidak bisa, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-21 berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan sebagian dari ayat-ayat Allah itu diciptakannya pasanganmu dari jenismu sendiri. Maka makna pertama adalah pasangan kita itu bagian dari ayat Allah.
Karena ayat Allah itu ada dua, ayat yang berbentuk huruf bisa dibaca namanya ayat qauliyah. Ayat yang tidak berhuruf tapi bisa dibaca karena berwujud namanya ayat kauniyah. Maka di ayat yang ke-22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Berikutnya ke-23, wa min ayatihi manakum bil laili wan nahar. Sebagian dari ayat Allah itu adalah diciptakannya langit dan bumi. Bumi dan langit itu besar-besar. Langit luas, bumi luas. Diciptakannya manusia dari tanah, perkara besar. Diciptakannya malam dan siang, perkara besar. Karena yang lainnya tidak bisa, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja", dijadikannya pasangan-pasangan hidup kita nih, pasangan-pasangan hidup dari jenis kita sendiri, itu adalah perkara yang besar karena yang lain tidak bisa. Sampai hari ini manusia bisa bikin robot tapi tidak pernah bisa bikin perasaan di dalam robot itu untuk robot dengan robot saling mencintai, tidak bisa. Itu perkara yang besar. Maka kita harus pahami pasangan hidup kita adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita memperlakukan ayat Allah itu sebagaimana kita memperlakukan ayat-ayat Allah yang lainnya. Dengan Quran kita berkomunikasi dengan baik. Kemudian naruh saja, kita hati-hati bagaimana menaruh Quran, hati-hati sekali. Maka bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup kita seperti kita memperlakukan ayat-ayat Allah yang lainnya, pasti dengan baik dan tidak pernah akan ada kekerasan dalam rumah tangga. Mana ada kita melempar Quran, tidak pernah. Baca Quran saja dengan penuh kerinduan dan penuh keharuan, penuh dengan suara yang indah, kemerduan. Itu ketika kita berinteraksi dengan Quran. Kalau kita memandang pasangan hidup kita adalah bagian dari ayat Allah, maka kita akan memperlakukannya dengan baik sebagaimana kita memperlakukan ayat-ayat Allah yang lainnya. Nah, maka ketika suatu malam kok ronda di tempat ronda ditanya, "Kok mau pulang, Pak?" "Ya, saya mau lihat sebentar bagian dari ayat Allah yang di rumah." Maksudnya melihat istri itu melihat ayat Allah. Nah, ayat berikutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka dengan pernikahan keluarga itu memberikan ketenangan. Maka keluarga harus mampu memberikan ketenangan. Pernikahan harus mampu memberikan ketenangan. Menikah kok tidak tenang berarti ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu artinya cinta yang disebabkan karena urusan fisik, alasan fisik, tingginya, cantiknya, putihnya, hartanya, nasabnya, itu semua urusan-urusan lahiriah, urusan-urusan dunia. Cinta disebabkan karena urusan-urusan kecantikan, kekayaan, body, fisik, itu disebut mawadah, dan ini akan hilang dengan berjalannya waktu, dengan panasnya matahari, dengan hujan yang lebat. Itu lama-lama akan hilang, lapuk dengan hujan, kering dengan panas. Tapi yang rahmah tidak pernah akan hilang. Itulah rahmah, cinta lahir, cinta batin yang lebih banyak bersemangat untuk menutupi. Itulah rahmah. Kalau mawaddah bersemangat untuk mencari kelebihan yang lebih tinggi, yang lebih cantik, lebih putih. Itulah mawaddah. Kemudian rahmah bersemangat untuk saling menutupi. Maka di Quran surat Al-Baqarah ayat 187 digambarkan dengan sangat bagus. Hubungan suami istri seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Fungsi pakaian ada 3. 1, menutupi aurat. Maka antar suami istri anggota keluarga harus saling menutupi kekurangan. Tidak boleh membuka aib di luar anggota keluarganya. 2, berfungsi menjaga kesehatan. Itulah fungsi baju. Yang ketiga adalah untuk menjadi perhiasan. Maka saling memberikan kebaikan di antara anggota keluarga. Saling menjadi penghias di dalam keluarga itu. Anak sebagai penghias keluarga, istri sebagai penghias keluarga, suami sebagai penghias keluarga. Sehingga dilihat dari orang lain pun keluarga itu akan nampak bagus, nampak indah. Masya Allah. Nah, dan itulah sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sudah lebih dari 20 menit. Ada satu lagi sebenarnya ayat yang belum saya baca, nanti dibaca sendiri, baca tafsirnya. Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai ayat 80. Itulah panduan keluarga muslim meraih derajat yang tinggi, selalu mudah
dalam hidup karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat masalahnya kalau dia memiliki masalah, dan ditolong oleh Allah ketika dia punya musuh atau punya hambatan yang menghambat kemajuan, hambatan untuk beriman, hambatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesempatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini dengan bagus, penuh dengan semangat, penuh dengan kekompakan dalam keluarga, dan masing-masing diberikan kekuatan untuk menuju kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan kita sekalian besok dimasukkan ke surga bersama-sama dengan anggota keluarga besar kita masing-masing. Ada kekurangannya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.